Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Allah memberikan banyak kenikmatan pada kita semua, dan kita masih diberikan pertolongan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh dan mengikuti kegiatan kuliah subuh yang kita laksanakan setiap hari Minggu. Mudah-mudahan dengan kedatangan kita di majelis ini, kita diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kemudahan untuk menggapai mimpi-mimpi kita, meraih cita-cita kita di dunia maupun di akhirat. Segala urusan di dunia dimudahkan oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala masalah-masalah kita diberikan jalan keluar oleh Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini yang mulia, kita akan membahas tentang sebuah kisah dari sahabat Nabi yang menyesal. Dikisahkan oleh Imam Abdullah Al-Afifi dalam kitab Wasaya Rasul. Ada sebuah kejadian pada zaman Rasulullah SAW. Ini penting sekali. Kenapa pada pagi hari ini kita membahas ini? Karena momen kita masih di bulan Syawal, yang mana bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Yang dimaksud saya mengambil kisah ini, mudah-mudahan Bapak Ibu semua, dan untuk saya khususnya, untuk kita semua, untuk menjadi bahan renungan. Setelah kita melaksanakan ibadah, segala ibadah pada bulan suci Ramadan, sampai merayakan Idul Fitri, untuk sebagai renungan kita, dikisahkan Rasulullah itu sangat-sangat perhatian dengan para sahabatnya, sangat teliti sekali dengan para sahabat-sahabatnya. Suatu hari habis sholat, Rasulullah melihat ke para sahabatnya, kemudian Rasulullah mengatakan ke para sahabatnya yang habis jamaah sholat, siapa yang tidak datang sholat berjamaah? Ini setiap saat pasti seperti itu Rasulullah kepada sahabatnya. Akan tetapi pas ini, dalam kisah ini, Rasulullah langsung mengarahkan kesimpulan.
Nah, dia itu si fulan itu biasa sholat jamaah. Rasulullah mengatakan, "Aina fulan? Aina fulan?" Di mana fulan? Di mana fulan? Karena si fulan biasa berjamaah. Jadi ketika Rasulullah melihat kepada sahabatnya habis berjamaah, pasti Rasulullah hafal betul para sahabatnya. Kemudian para sahabat Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, si fulan yang engkau cari telah meninggal dunia." Jadi sahabatnya mengatakan seperti itu pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah kembali menanyakan kepada para sahabatnya, "Siapa di antara kalian ketika si fulan akan menghembuskan nafasnya yang terakhir, adakah di antara kalian yang menghadiri?" Seketika para sahabat mengangkat tangannya. "Kami ya Rasulullah, kami yang menghadiri ketika si fulan menjelang sakaratul maut. Ketika si fulan akan menghembuskan nafasnya yang terakhir." Hampir semua para sahabat mengangkat tangan dan mengatakan seperti itu. Rasulullah mengatakan kembali, "Apa yang disampaikan si fulan ketika akan menghembuskan nafasnya yang terakhir?" Ini pertanyaan dari Rasulullah kepada para sahabatnya. Kemudian sahabatnya yang menghadiri si fulan untuk menghembuskan nafasnya terakhir itu mengatakan, "Ya Rasulullah, kami saja sedang bingung ketika si fulan akan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Beliau menyebutkan 3 hal, wahai Rasulullah. Yang pertama, laitaha katsirah. Sayang hanya sedikit. Kemudian yang kedua, laitaha jadidah. Laitaha jadidah. Sayang, bukan yang baru, tapi yang lama. Kemudian yang ketiga, laitahu kulluh. Ini 3 hal ini ya Rasulullah yang dikemukakan si fulan ketika hendak sakaratul maut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Rasulullah mengatakan, "Tahukah kalian Kemudian Rasulullah mengatakan, "Tahukah kalian semua kenapa si fulan mengatakan yang seperti itu?" Yang pertama, kata Rasulullah, kenapa si fulan mengatakan laitaha katsirah? Sayang, hanya sedikit. Seandainya banyak, aku akan lebih bahagia. Tahukah kalian kenapa si fulan mengatakan seperti itu? Sayang hanya sedikit. Seandainya banyak akan lebih baik, akan lebih bahagia. Suatu saat si fulan keluar dari rumah hendak ke masjid. Kemudian dia melihat orang buta. Orang buta itu kemudian kalau di bahasa kita itu dituntun. Dituntun. Si fulan itu menuntun yang orang buta tersebut.
tetapi hanya sedikit, tidak jauh lah mungkin. Kemudian ketika sakaratul maut, si fulan tersebut melihat pahalanya. Kemudian dia menyesali, sayang hanya sedikit, seandainya banyak akan lebih baik. Nah, ini. Ya. Jadi dia diperlihatkan ketika sakaratul maut, pahala waktu dia menolong orang buta. Dia mau ke masjid, ada orang buta, kemudian dia tuntun. Tetapi jaraknya tidak jauh, berarti kan sedikit. Nah ini. Kemudian yang kedua, laitaha jadidah. Sayang bukan yang baru, tapi yang lama. Pada musim dingin, pagi-pagi si fulan keluar rumah. Dia akan ke masjid lagi. Kemudian di jalan, dia melihat ada orang yang kedinginan sampai tubuhnya menggigil. Dia gemetaran di sini, Bapak Ibu semua. Seketika si fulan refleks. Dia jubah yang dia pakai, dia memakai jubah itu double. Yang baru dia lepaskan. Ada yang dia double itu, yang di luar itu jubah baru. Yang di dalamnya itu jubah yang lama. Kemudian jubah yang lama dia berikan kepada orang yang sedang kedinginan menggigil. Ya. Ini amal yang dia lakukan waktu itu. Ketika sakaratul maut, dia melihat pahalanya. Sayang, yang aku berikan hanya yang lama. Seandainya yang baru, maka aku akan lebih bahagia. Laitaha jadidah. Nah, ini ya, yang kedua ini. Dia memberikan jubah yang lama kepada orang yang sedang kedinginan. Ketika sakaratul maut, si fulan diperlihatkan bagaimana pahalanya. Sehingga ketika dia sakaratul, dia mengatakan, laitaha jadidah. Sayang bukan yang baru tapi yang lama. Ini jubah yang lama dia berikan, yang baru dia pakai lagi. Ya sama lah. Mungkin kalau kita boro-boro mau memberikan yang lama juga sayang. Kadang kita makanan-makanan banyak, tapi diberikan ke orang, Masya Allah, ya, makanan yang sudah lama, bahkan sudah bau. Kalau sana-sana, kalau bahasa sininya sudah tengik, bahasa Cirebon itu. Ini jangan sampai kita menyesal nanti di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, laitahu kulluh. Sayang separoh. Ini kejadiannya waktu itu si fulan sedang sarapan. Sarapannya memakai roti. Dan memang kebiasaan orang-orang Arab ketika sarapan memakai roti. Ketika dia dengan sarapan, datanglah orang yang tangannya gemetar. Gemetar sekali. Kenapa dia gemetar? Orang yang tangannya gemetar itu mengatakan, tolong berikan aku makanan. Tolong berikan aku makanan. Aku sudah 2 hari tidak makan. Aku sudah 2 hari tidak makan. Seketika itu, si fulan yang sedang sarapan rotinya langsung dia bagi. Ya, dia bagi 2, setengah-setengah. Yang satunya dia berikan kepada orang yang tangannya gemetaran itu. Karena 2 hari tidak makan, dia berikan. Kemudian yang separohnya dia makan. Nah, di sini. Makanya ketika sakaratul maut, si fulan tersebut diperlihatkan pahalanya. Pahala sedekah.
Itu kelihatan semua. Makanya dia laitahu kulluh, sayang separoh. Seandainya semuanya aku berikan pada orang yang tangannya gemetar belum makan 2 hari, orang yang minta makanan, maka aku akan lebih bahagia. Ma'asyiral muslimin, jamaah kuliah subuh. Maksud dari saya menyampaikan 3 hal ini supaya kita tidak sebagai motivasi kita, ketika kita sedang melakukan sesuatu, jangan separuh-separuh. Untuk menyemangat kita ibadah kepada Allah. Pasti ada pahalanya, sedikit apapun. Jangan sampai kita menyesal. Ya. Ini kisah ini supaya kita lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Allah, jangan bermalas-malasan. Kita sudah digembleng di madrasah Ramadan itu. Di bulan yang Syawal ini kita harus lebih semangat lagi untuk mencapai ridha Allah. Karena ibadah itu untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Ya, kita harus semangat ibadah lagi, semangat mencari ilmu kita, mencari ilmu untuk diri kita sendiri. Ya, jangan sampai ketika sakaratul maut kita menyesal seperti si fulan yang saya ceritakan. Mudah-mudahan kisah ini menjadi renungan kita, menjadi pelajaran bagi kita untuk lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf mungkin hanya sekilas sebagai awalan untuk kita lanjut nanti kuliah subuh setiap minggu insyaallah. Mudah-mudahan ada pertemuan yang pertama, minggu pertama ini kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dan sampai lanjut kuliah subuh setiap minggunya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.